Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Mirai Kanita dengan 3 digit NIM akhir 040. Saya berasal dari kelas M04 pengantar bioteknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi DNA dan RNA dalam memenuhi tugas UTS pengantar bioteknologi. Lalu selanjutnya, saya telah membagi 4 submateri. Yang pertama DNA, yang kedua RNA, yang ketiga perbedaan DNA dan RNA, yang keempat dogma sentral. Lalu kita ke materi yang pertama, yaitu DNA. DNA atau deoksynukleik acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika dan merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat atau hereditas dari induk kepada keturunannya. Lalu selanjutnya, struktur DNA rantai helix ganda atau double helix. Struktur ini merupakan pita berpilin ganda. Double helix merupakan struktur 3 dimensi DNA. DNA merupakan polimer nukleotida yang tersusun atas gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Polimer tersebut membentuk struktur double helix yang disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Selanjutnya, nukleotida. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer yang berupa asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu yang pertama basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Senyawa organik ini terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Lalu selanjutnya, nukleotida. Yang pertama susunannya. Basa nitrogen yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu yang pertama adenin, yang kedua guanin, yang ketiga sitosin, yang keempat timin. Timin dan adenin dihubungkan oleh 2 pasang ikatan hidrogen, dan guanin dan sitosin dihubungkan 3 ikatan hidrogen. Lalu satu monomer nukleotida berhubungan dengan nukleotida lain di bagian gugus gula dan fosfatnya masing-masing, dan hasilnya yaitu membentuk rantai double helix. Lalu selanjutnya ikatan fosfodiester. Pada asam nukleat terdapat ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5, gula pentosa, dan gugus hidroksil pada posisi 3, gula pentosa nukleotida berikutnya. Dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Karena ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya, maka ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut oleh ikatan fosfodiester. Lalu sekarang selanjutnya kita ke macam-macam DNA. Yang pertama ada BDNA. DNA ini yang selama ini dikenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Satu putaran BDNA ini memiliki 10 pasang basa. Lalu selanjutnya ke ADNA. ADNA bentuk dari BDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi. ADNA memiliki helix 10 pasang basa. Lalu selanjutnya ZDNA. Setiap putaran helix ZDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag yang inti dan inti yang padat. Selanjutnya cDNA. cDNA biasa dikenal dengan klon, yang merupakan bagian digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Lalu kita ke materi selanjutnya, RNA atau ribonukleik acid. Merupakan polimer panjang, tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3-5 fosfodiester. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin.
RNA merupakan hasil transkrip dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA dibagi polimer yang jauh lebih pendek dari DNA. Selanjutnya, terdapat struktur RNA. Struktur RNA berbeda dengan DNA. Yang pertama, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Lalu yang kedua, satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil, yang menggantikan timin. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. Lalu selanjutnya, macam-macam RNA. Yang pertama, rRNA atau ribosomal RNA. Terdapat dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. rRNA berfungsi untuk mempermudah perakatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesia protein. Lalu selanjutnya, mRNA atau messenger RNA. mRNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang. mRNA dibentuk di dalam nukleus dan membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Selanjutnya, tRNA atau transfer RNA terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi asam amino dan dibawa ke ribosom. Pada salah satu ujung tRNA terdapat 3 rangkaian bahasa pendek disebut antikodon. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, jika dilihat dari objeknya, yang pertama letak, DNA itu memiliki inti sel, sedangkan RNA memiliki inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Lalu objek selanjutnya yaitu bentuk. Dalam DNA terdapat pita spiral ganda, dan di dalam RNA hanya terdapat pita tunggal. Lalu objek selanjutnya, komponen gula. Dalam DNA terdapat deoksiribosa, sedangkan dalam RNA ribosa. Selanjutnya, dalam ukurannya DNA sangat panjang dan RNA pendek. Selanjutnya, basa nitrogennya. DNA memiliki purin yang berisi adenin, guanin. Lalu terdapat pirimidin berupa sitosin dan timin. Lalu RNA terdapat purin, adenin, guanin, lalu juga terdapat pirimidin, sitosin, dan urasil. Lalu dalam objek kadarnya, DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Lalu selanjutnya, fungsi dari DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan dalam RNA hanya mensintesis protein. Lalu selanjutnya ke materi dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai ronde perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana ronde pembacaan materi genetik menjadi protein yang memerankan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Lalu submateri selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi di dalam inti sel sebelum sel itu membelah diri. Tujuan dari replikasi ini tentu saja untuk menggandakan DNA yang nantinya akan diberikan kepada sel baru yang terbentuk. Selanjutnya, tahapan replikasi DNA. Yang pertama, topoisomerase akan mengundurkan tegangan pada rantai ganda DNA agar bisa diproses oleh enzim-enzim lainnya. Yang kedua, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal. Rantai ini perlu dipisahkan karena masing-masing rantai tunggal inilah nantinya akan menjadi cetakan rantai baru. Setelah rantai ganda dipisahkan, akan ada 2 rantai yang terbentuk. Satu rantai disebut leading strand dan satu lagi disebut lagging strand. Setelah terbentuk rantai tunggal, masing-masing rantai tunggal diikat oleh protein pengikat sel tunggal agar tidak menyatu kembali menjadi rantai ganda. Lalu tahap yang keempat, setelah itu enzim primase akan bekerja pada rantai tunggal untuk membentuk primer yang tersusun atas potongan RNA. Primer ini nantinya akan menjadi awalan
dan diibaratkan kepala, di mana di belakangnya akan disambung-sambung molekul nukleotida baru sehingga tidak terbentuk DNA yang utuh. Lalu tahap yang kelima, setelah terbentuk primer, barulah DNA polimerase akan menyambungkan nukleotida baru di belakang primer sepanjang rantai yang telah terbuka sampai pada ujung rantai. Kemudian terbentuklah rantai ganda DNA yang baru. Pada rantai leading strand, hanya satu primer yang terbentuk hingga replikasi selesai. Sedangkan pada lagging strand terbentuk banyak primer sehingga akan terbentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Setelah itu, enzim ligase bekerja dengan cara menyambungkan fragmen pendek DNA atau fragmen Okazaki dengan fragmen di sebelahnya sehingga terbentuk DNA yang utuh. Proses penyambungan ini diawali dengan membuang primer, kemudian DNA polimerase menempatkan nukleotida pada tempat bekas primer tersebut. Kemudian ligase akan menyambungannya. Lalu, selesai dan terbentuklah dua DNA baru yang memiliki informasi genetik yang sama. Materi selanjutnya, transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Bagian tertentu tersebut disebut dengan gen. Keseluruhan DNA, baik gen maupun sekuensi DNA, bukan penyandi atau non-coding yang dikandung oleh suatu organisme disebut dengan genom. Lalu selanjutnya tahapan transkripsi. Yang pertama, terdapat tahapan inisiasi. Proses inisiasi dimulai dari promoter, yakni daerah DNA yang merupakan tempat melekatnya RNA polimerase. Promoter mencakup titik awal transkripsi yaitu nukleotida yang menunjukkan dimulainya sintesis protein atau codon start. Fungsi promoter untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan suatu rantai DNA yang akan digunakan cetakan. Selanjutnya, tahapan elongasi. Pada tahapan ini, RNA polimerase akan membuka untaian DNA, kemudian menyusun nukleotida dari molekul RNA dan membentuk mRNA di sepanjang rantai DNA. Setelah proses sintesis RNA selesai, rantai DNA kembali dan molekul RNA baru terlepas dari cetakannya. Lalu selanjutnya tahapan terminasi. RNA polimerasi telah mencapai bagian terminator dari gen, maka proses transkripsi RNA telah selesai. DNA, mRNA, dan RNA polimerase akan memisahkan diri. mRNA dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses selanjutnya yaitu translasi. Lalu selanjutnya translasi. Dalam proses translasi, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Jenis asam amino yang dirangkaikan ditentukan oleh urutan nukleotida yang terdapat pada molekul mRNA. Jadi, mRNA digunakan sebagai model cetakan bagi sintesis protein. Asam amino dirangkaikan dengan asam amino lain dengan ikatan peptida yang dilakukan oleh ribosom. Lalu selanjutnya terdapat tahapan translasi. Yang pertama, inisiasi. Dimulai saat ribosom subunit kecil berikatan dengan mRNA dan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika ribosom subunit kecil telah bertemu dengan kodon AUG tRNA yang membawa asam amino metionin dan kodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah tRNA berikatan dengan mRNA ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga dengan ribosom subunit kecil. Elongasi. Pada proses ini, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka bisa dilihat pada tabel triplet kodon. Misal pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki sisi A dan ikatan
Polipeptida terbentuk dari 2 asam amino pada sisi P. Saat itu juga ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA akan berada di sisi E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati oleh tRNA yang baru dan siklus ini berulang sampai tahap terminasi. Lalu selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu terminasi. Pada tahapan ini terjadi apabila salah satu dari 3 stop codon sudah mencapai sisi A. Codon ini dikenali oleh protein relase faktor. Jika protein ini masuk pada sisi A, maka polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom akan terpisah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi DNA dan RNA. Selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.